Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan. Salam bertukar angkatan 9 tahun 2023. Kali ini di pertemuan kita yang baik ini kita akan mencoba melaksanakan simulasi coaching, dan saya bertindak sebagai supervisor. Nanti rekan-rekan semua bisa menjadi coach dan coachingnya, dan sebagai tahapan pertama di pra observasi, saya akan ajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui tujuan apa yang akan kita capai dalam observasi ini. Yang pertama yang saya katakan adalah, sebetulnya dalam tahapan coaching ini dari Bapak kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kalau dari pihak saya berarti ke tanggung jawabnya. Oke, tanggung jawab di akhir periode kita itu. Kalau Pak Ahmad sendiri bagaimana Pak? Saya sendiri yang jelas untuk keterampilan berkomunikasi dan menyampaikan gagasan dan lain yang kita. Ya, memang betul sekali ya. Tanggung jawab kemudian komunikasi itu memang satu arah, tidak bisa terpisahkan. Ketika kita berkomunikasi maka harus ada tanggung jawabannya di situ ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum kita mulai untuk praktik coaching, harapan apa yang ingin kita capai bersama dalam simulasi sekarang ini? Kalau harapan saya ya, nantinya harapannya ke depan ketika kita diberikan kepercayaan atau penilaian, kita benar-benar bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan pada simulasi ini terkait dengan supervisor ini. Dengan kita melaksanakan simulasi seperti ini, artinya nanti kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk kita aplikasikan dalam kegiatan yang sesungguhnya seperti itu. Kalau saya masih terkait dengan tanggung jawab tersebut, itu nanti untuk dasar tindak lanjutnya. Selama ini ya kebanyakan melaksanakan tanggung jawab, tindak lanjutnya kurang ditangani. Sepakat sekali. Oke, kita mulai saja Pak untuk simulasinya. Nanti Bapak Amin atau Pak Ahmad silakan berbagi untuk jadi coach atau coaching. Nanti saya sebagai observer, sebagai supervisor, sebagai observasi simulasi tersebut. Oke, saya dimulai. Saya sebagai coachnya. Siap. Selamat siang Pak Amin. Mohon maaf ini mengganggu waktunya pada siang ini. Mohon izin, mungkin saya akan mengajak ataupun memohon waktunya untuk Pak Amin, menyempatkan waktunya untuk sedikit berdiskusi dengan apa yang menjadi kendala atau hambatan yang saya rasakan selama proses pembelajaran sebelumnya Pak. Terima kasih Pak Wawan. Yang jelas nanti kita diskusi panjang lebar, namun saya butuh informasi apa yang bisa saya bantu dari Pak Wawan. Terus tujuannya apa Pak Wawan untuk bertemu dengan saya? Mungkin kami menyampaikan terkait dengan apa yang saya alami dan yang saya rasakan terkait dengan proses pembelajaran, khususnya di mapel PJK ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan ataupun kendala dalam proses pembelajaran, di mana kebetulan di kelas ini kan ada mungkin perempuan, ada pria, otomatis ketika mengikuti proses pembelajaran pasti jenis untuk perempuan atau jenis perempuan itu mungkin agak kesulitan ataupun ada hambatan ketika mengikuti praktek. Tidak seperti laki-laki ya, mungkin hampir
setiap hari olahraga dan bergerak, itu artinya ini mudah-mudahan nanti dengan berdiskusi ataupun sharing dengan Pak Amin ini bisa ada solusi yang terbaik. Seperti itu yang kita bayangkan. Kalau seperti itu berarti saya perlu pemahaman lebih lanjut. Hambatan-hambatan yang di lapangan itu yang dirasakan Pak Wawan, contohnya seperti apa sih? Ya, untuk hambatan ataupun kendala itu ketika dalam proses pembelajaran, apalagi nanti dalam pendidikan itu anak-anak yang putri ini kurang antusias mungkin dalam mengikuti kegiatan prakteknya hampir dominan. Apel PJOK ini kan kegiatan praktek ya. Teori mungkin hanya sekilas untuk penyampaian tujuan pembelajaran atau yang lain dari teori, tapi lebih dominan untuk kegiatan prakteknya. Ini yang putri ketika mungkin harus bermain bola dan nendang kan memang tidak terbiasa ataupun belum terbiasa melakukan hal seperti itu. Mungkin ini menjadi kesulitan saya bagaimana bisa menggerakkan atau bisa meningkatkan semangat dan motivasi belajar ketika mengikuti pembelajaran PJOK. Gambaran Pak. Berarti kalau seperti itu selama Pak Wawan ngampu beberapa kelas itu mendapati berapa persentase murid perempuan yang kiranya kurang semangat? Ya, untuk murid itu ya memang karena di hampir untuk jumlah putrinya itu berkelas itu sekitar rata-rata itu 15 sampai 20 itu ya paling sekitar 5 anak. Dan sebenarnya saya juga dalam awal proses pembelajaran itu sebenarnya sudah memberikan semacam istilahnya penyemangat untuk motivasi bahwasanya di PJOK ini mungkin kita secara hasil ataupun hasil akhir atau kemudian itu adalah tidak terlalu menjadi hal penting. Yang penting anak ini memberikan keyakinan yang minimal itu berani mencoba, kemudian melaksanakan, mempraktekkan masalah hasil kan bagian dari proses yang dikerjakan. Ini memang setelah saya berikan motivasi, berikan penyampaian seperti itu, ya tetap karena mungkin karakteristiknya berbeda-beda, jadi yang bisa menjalankan instruksi ataupun informasi yang saya sampaikan ya ada pun yang mungkin tidak bisa mengikuti juga pastinya ada. Itu sekitar mungkin 5 dalam kelas, sekitar 5 sampai 6. Berarti 5. Terus yang sudah Pak Wawan lakukan itu apa? Apa saja sampai tahapan ini? Ya, tentunya kami selalu coba memberikan support, ya, penyampaian secara tulisan dukungan aja bahwasanya di olahraga ini memang mungkin secara menyeluruh itu kegiatan dominan praktek yang mau nggak mau, otomatis kompetensinya juga ada keterampilan misalnya menendang bola, kemudian bermain bulu tangkis dan yang lain. Jadi minimal kalian coba dulu, kalian latihan dulu ya. Ataupun nanti hasil akhirnya setelah itu kita nanti menyesuaikan. Yang penting kalian melewati proses yang harus kalian laksanakan ini seperti itu. Setelah mendapatkan support, lalu rencana Pak Wawan secara detailnya bisa dijelaskan besoknya. Ya, untuk ke depan mungkin karena memang kendala juga ataupun hambatan juga di pembelajaran PJOK ini kan memang waktunya terbatas. Kita mungkin ketemu 1 minggu itu 1 kali, itu hanya 3 jam pembelajaran. 3 jam pembelajaran itu juga itu tidak efektif, yaitu nanti di awal ada persiapan untuk ganti pakaian, kemudian nanti ada sesi pemanasan dan sebagainya. Setelah itu nanti ada pendinginan, persiapan untuk ganti pakaian, menjelang persiapan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Yang paling tidak saya mencoba nanti untuk memberikan semacam tambahan ataupun nanti di luar kegiatan jam pembelajaran, dan nanti bisa menambah semangat percaya diri anak ini untuk bisa mengikuti praktek ataupun penilaian yang akan disampaikan. Berarti tambahan. Untuk target jenengan tambahannya itu mau berapa kali? Itu nanti kita klasifikasikan sesuai
mendiskusikan dengan pastinya kita akan mungkin menginventarisir dahulu ini sejauh mana kemampuan masing-masing individu kan juga berbeda, itu pasti nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda juga, tidak disamakan. Mungkin ada yang 2 atau 3 kali, kalau benar-benar yang bisa juga kita mungkin akan lebihkan untuk sesi pertemuan ini seperti itu. Terima kasih. Ini kan 2 atau 3 atau bahkan lebih. Yang jelas kan Pak Wawan bisa menghitung sendiri karena ini mau rapotan, sehingga Pak Wawan sendiri yang bisa menandakan penilaian cocoknya sampai mana. Nah, untuk seperti itu. Baik Bapak-Bapak, terima kasih. Saya cukup menikmati sajian dari Bapak semua ketika melakukan coaching. Sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak-Bapak sendiri bagaimana merasakan performa ketika coach dan coaching berinteraksi? Mungkin dari Pak Amin sebagai coach, seperti apa yang dirasakan? Kalau yang saya rasakan itu berarti saya harus memikirkan, setelah Pak Wawan sebagai coach ini menyampaikan pendapat, saya harus mencari ini pertanyaan apa yang intinya menggali semangatnya Pak Wawan untuk mencari perbaikan-perbaikan di dalamnya. Itu seperti itu yang harus standby, fokus, mendengarkan. Kalau Pak Wawan sendiri ketika menjadi coaching, yang jelas kita harus mengetahui dulu permasalahan yang benar-benar terjadi dan perlu kita sampaikan ke kepala sekolah selaku mungkin pemangku kebijakan, yang nanti bisa mencari solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Seperti itu mungkin kita harus benar-benar mengetahui secara detail pokok permasalahan yang mungkin akan kita sampaikan atau mendiskusikan dengan coach. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Saya cukup menikmati dari awal, mulai dari tahapan tadi Pak Amin dengan Pak Wawan memulai coaching. Tahapannya begitu rapi, Pak. Kemudian dari tahapan tujuan identifikasi, Pak Amin menggali dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kemudian Pak Wawan juga terpancing untuk menjawab lebih luas. Kemudian kendala apa yang dialami, Pak Wawan terbuka dan dinikmati oleh Pak Amin sebagai coach. Semakin dalam pertanyaannya, kemudian akhirnya dapatlah satu rencana aksi yang akan disampaikan oleh Pak Wawan dan ditutup dengan sebuah pertanggungjawaban yang ciamik, yang bagus, yang elok. Jadi saya kira simulasi coaching hari ini yang dilakukan oleh Pak Amin dan Pak Wawan luar biasa. Saya kira sukses untuk rekan-rekan semua. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan.